Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin muslimat, jamaah pemirsa rahimakumullah di mana saja berada. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat sekarang ini kita sudah berada di awal daripada bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan ini adalah patut kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan dengan bulan yang sangat mulia. Kenapa dikatakan bulan yang sangat mulia? Karena bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang diturunkannya kitab suci Al-Quranul Karim, di mana kitab suci Al-Quranul Karim itu adalah sebagai pegangan hidup umat manusia, umat muslim yang terutama sekali. Jadi sehingga bulan suci Ramadan itu dikatakan bulan yang sangat mulia. Jadi kita bersama-sama mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Marhaban syahrus sa'adah. Selamat datang bulan penuh kebahagiaan. Marhaban syahrul ibadah. Dan juga selamat datang bulan ibadah. Marhaban ya khairul khalqillah. Selamat datang bulan yang sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari pembahasan kita pada saat sekarang ini, marilah kita bersama-sama untuk menyimak sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, yaitu surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di sini yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa itu adalah orang-orang yang beriman. Artinya bukan semua umat Islam, tapi yang sangat ditekankan di sini adalah orang-orang yang beriman. Karena yang namanya ibadah puasa ini, yang mengetahui itu adalah hanya Allah Ta'ala dan orang tersebut, hanya pribadi kita sendiri dan dan Allah Subhanahu wa taala. Itu sehingga dipanggil di sini adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kalian semua, ini firman Allah Ta'ala, diwajibkan kepada kalian semua untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu. Orang-orang dahulu kala diwajibkan juga untuk melaksanakan ibadah puasa. Apa fungsinya ibadah puasa ini? Adalah la'allakum tattaqun. La'alla di sini adalah litaraji, ada pengharapan. La'allakum, mencetak kamu supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ibadah puasa yang kita laksanakan
ternyata itu mencetak kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya berbakti kepada semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala larangannya. Jadi di bulan suci Ramadan ini adalah banyak sekali fadilah-fadilah. Fadilahnya jadi yang terutama sekali seperti apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin ibadata sanatin. Barang siapa yang menghadiri majlis ilmu pada bulan suci Ramadan atau pergi mengaji, pergi menuntut ilmu, pergi sekolah, pergi mengaji dan sebagainya di bulan suci Ramadan, dicatat setiap langkahnya adalah ibadah 1 tahun. Jadi setiap langkah kita pergi menuntut ilmu atau pergi ke sekolah dan sebagainya, pergi mengajar, setiap langkah kita itu dihitung ibadah 1 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus wa yakunu ma'i tahtal arsy. Dan juga ini sabda Rasulullah, aku akan menemaninya di bawah arsy nanti. Wa man dawama 'alal jama'ati fi Ramadan a'tahu Allah ta'ala bi kulli raka'atin madinatan tamla'u min ni'amillahi ta'ala. Barang siapa yang melazimkan atau yang mendawamkan atau menetapkan solat berjamaah pada bulan suci Ramadan, Allah Ta'ala akan memberikan nilai pahala setiap rakaatnya Madinatun, sebuah istana, kota di dalam surga, mana kota itu tamla'u min ni'amillahi ta'ala, itu mana kota tersebut itu penuh dengan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana nikmat itu tidak ada yang bisa mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Wa man barra biwalidayhi fi Ramadan yadalu nazarallahu taala birrahmati. Barang siapa yang berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya di bulan suci Ramadan, Allah akan memberikan pahala dan memandangnya dengan penuh kasih sayang. Ana kafilun fil jannah, dan saya ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya juga akan menjaminnya berada dalam surga nanti. Nah, selanjutnya sabda Rasulullah mengatakan, wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan illa walaha sawabu Maryam wa Asiyah. Barang siapa seorang istri yang mencari ridha suaminya pada bulan suci Ramadan, dia akan diberikan pahala seperti pahalanya Siti Maryam, itu ibu daripada Nabi Isa. Kemudian wa Asiyah, pahalanya Siti Asiyah, itu istri daripada Fir'aun. Fir'aunnya pembangkang agama, sedangkan istrinya ternyata orang Islam. Nah, itu bagaimana sih masalahnya kalau antara suami dan istri berbeda agama. Jadi seorang suaminya itu bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan, sedangkan beliau itu sendiri adalah orang Islam. Nah, itu bagaimana tantangannya dalam keluarga tersebut bisa kita bayangkan. Nah, barang siapa seorang istri yang berbakti kepada suaminya itu pada bulan suci Ramadan, Allah Ta'ala memberikan pahala seperti pahalanya Siti Asiyah. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya, wa man qadha hajata akhihil muslimi fi Ramadan qadallahu ta'ala lahu al-hajati yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyampaikan hajatnya, hajat saudaranya sama muslim di bulan suci Ramadan, Allah Ta'ala akan menyampaikan hajatnya 1000 hajat, 1000 keperluan nanti pada hari kiamat. Subhanallah.
Jadi walaupun terkadang ringan kelihatannya apa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, tapi nilainya itu sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami menghimbau kepada kita semua, jamaah kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat rahimakumullah, terutama saya pribadi. Jadi marilah kita isi bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak amal ibadah, yang terutama sekali kita laksanakan itu ibadah-ibadah wajib, kita laksanakan dengan secara berjamaah. Kemudian ibadah-ibadah sunat jangan kita tinggalkan, sholat sunat rawatib dan juga sholat sunat sholat sunat rawatib dan juga sholat tahajud dan lain sebagainya itu jangan kita tinggalkan. Sholat hajat, sunat taubat dan lain sebagainya jangan kita tinggalkan, karena mumpung kita bertemu dengan bulan suci Ramadan ini, kita isi dengan sebaik-baiknya, karena seolah-olah kita pesimis rasanya. Siapa tahu mungkin tahun depan kita tidak bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Jadi marilah kita isi dengan sebaik-baiknya. Nah, itu dulu yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun hanya sedikit bisa ada arti dan manfaatnya bagi saya pribadi dan juga kepada semua para pendengar dan juga penyaksi dimanapun saja berada. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.